nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-541 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat dan bait-bait syair itu seolah-olah muncul dari balik kabut gaib yang menyelimuti permukaan desa Manguntur. Aku menyeret kaki menuju rembulan pagi hari. Separuh lebih usiaku habis untuk mencari. Keringatku kering dihisap musim kemarau panjang. Tak bisa lagi aku tertawa berderai. Api kegembiraan telah sirna ditiup sang maruta. Api seorang laki-laki pantang berputus asa. Untuk apa tidur nyenyak makan enak jika kehormatan diinjak-injak? Harga diri adalah barang yang paling mahal. Martabat dan kehormatan harus direbut dari tangan musuh. Pertarungan pasti terjadi, sekalipun dia berlindung di balik punggung Raja Majapahit. Sesosok manusia muncul dari rumpun semak belukar, kemudian melompat bagaikan terbang melintasi dahan pohon bungur. Arya Kamandanu buru-buru menarik kakinya mundur 2 langkah, diikuti Sakawuni. Di hadapan mereka sekarang sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa dan bertampang dingin. Laki-laki itu tersenyum tipis, senyuman dingin. Panji Ketawang segera dapat mengenali orang tersebut. Itulah dia, orang yang telah menyuruhku
membunuh Paman Arya Kamandanu. Maaf, Tuan. Kehadiran Tuan yang tiba-tiba membuat kami semua terkejut. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan telanjang bulan. Pakaian hanyalah embel-embel hidup yang tak banyak gunanya. Demikian pula sebuah nama. Menurut pendapat saya, nama itu penting artinya. Nama adalah sebuah tanda kehadiran seseorang di dunia fana. Nama adalah sebuah pertanggungan jawab. Itu pendapatmu. Terserah dengan pendapatmu. Bagiku nama tidak penting. Aku tidak pernah silau memandang nama seseorang. Baiklah. Itu hak Tuan. Sekarang kami ingin tahu, mengapa tiba-tiba Tuan hadir di tengah-tengah kami? Itu pun bukan urusanmu. Aku bisa datang ke suatu tempat dan pergi ke tempat yang lain sesuka hatiku. Tuan, menurut keponakan saya tadi, Tuan adalah seorang laki-laki yang telah mencampuri urusan keluarga kami. Benarkah Tuan menyuruh Panji Ketawang membunuh pamannya sendiri? Bagaimana kalau misalnya benar? Dan bagaimana kalau tidak? Kalau benar, tentu saja kami merasa tidak senang. Kami tidak senang ada orang lain mengganggu ketentraman keluarga kami. Panji Ketawang adalah keponakan kami. Panji Ketawang masih terlalu muda untuk dibujuk dan dihasut. Dan Tuan tidak perlu memperalat seorang bocah kecil untuk membuat perkara dengan saya. Kalau Tuan merasa diri Tuan adalah seorang jantan, seorang prawira, mengapa Tuan tidak mau datang terang-terangan menemui saya? Mengapa harus membujuk dan menghasut seorang bocah cilik? Orang-orang istana mukanya ditutupi topeng. Topeng kayu, topeng tembaga, topeng kulit buaya. Semua topeng tersenyum manis dan ramah. Tapi mana ada topeng menyinarkan wajah kejujuran? Setiap kali melihat orang bertopeng, aku mencium hawa yang tidak sedap. Hawa kuburan. Di atas pusara disapu bersih, diberi pagar batu yang indah, ditaburi minyak wangi, ditanami bunga-bunga angsoka supaya nampak asri, supaya hawa busuk tidak merembes keluar dan tercium oleh orang-orang lewat. Syair Tuan sungguh bagus. Sepertinya Tuan sedang menyindir seseorang. Iya, sepertinya dia sedang menyindir kita, Kakang Kamandanu. Bagus. Kalau kalian merasa tersindir, mudah-mudahan saja kalian segera sadar dan menanggalkan topeng-topeng kalian di depanku. Tuan mempunyai kemampuan untuk menyusun kata-kata yang hebat. Tapi sayang sekali, belum tentu kata-kata yang hebat diimbangi dengan sikap dan perbuatan mulia. Saya lebih senang kata-kata yang sederhana. Persetan dengan omonganmu, Kamandanu. Kau manusia bertopeng. Kau manusia penuh kepura-puraan. Itukah hasilmu mengabdi kepada Raja Majapahit? Selama ini kau piara Panji Ketawang untuk menutupi dosa-dosamu di masa lalu. Kau curahkan kasih sayang yang palsu kepada bocah itu, agar dia melupakan siapa pembunuh orang tuanya. Kau benar-benar licik, Arya Kamandanu. Kau ingin mengubur sejarah masa lalu keluargamu yang hitam. Kau ingin musnahkan segala kenangan yang pahit. Dan untuk itu, kau terus-menerus merayu Panji Ketawang. Kau bujuk dia. Kau beri dia gula-gula yang manis rasanya. Kau manjakan dia dengan kehidupan mewah di Istana Majapahit. Dengan harapan, anak itu tidak akan pernah tahu riwayat kedua orang tuanya. Tunggu. Tuan bicara seolah-olah kau mengenal keluarga kami. Aku mengenal keluargamu seperti aku mengenal jari-jari kakiku, Arya Kamandanu. Apakah Tuan berasal dari desa Manguntur? Apakah Tuan warga desa Manguntur? Itu bukan urusanmu. Yang penting diingat ialah Arya Kamandanu tidak akan bisa mengantongi bau busuk selama-lamanya tanpa tercium orang lain. Saya tidak dapat menerima tuduhan seperti itu. Saya tidak pernah menghasut Panji Ketawang. Dan kau tidak akan bisa menghasut kami. Kau tidak akan bisa merubah apa yang telah menjadi keyakinan kami. Akan kita lihat nanti. Kau memang seorang pembunuh licik. Aku seorang prajurit, Tuan.
Aku sudah banyak membunuh orang. Kau tidak perlu bangga menjadi prajurit Majapahit. Bukan di situ letak persoalannya. Setiap orang dapat membunuh siapa saja. Nyawa orang dapat dicuri setiap saat di tepi jalan. Bukan di situ persoalannya. Lalu di mana persoalannya? Tanyalah pada dirimu sendiri, Arya Kamandanu. Coba layangkan sebentar ingatanmu ke masa silam. Dan berkatalah dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang telah membunuh orang tua laki-laki Panji Ketawang? Arya Kamandanu tersentak. Ingatannya segera melayang ke peristiwa masa silam. Waktu itu dia sedang bertarung dengan kakak kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga. Waktu itu Arya Kamandanu sedang panas hati karena kemelut yang menimpa keluarganya. Pertarungan itu segera selesai ketika Arya Dwi Pangga tercemplung ke dalam sebuah sumur yang dalam. Peristiwa itu memang sudah lama sekali terjadi, tapi mendadak sekarang menjadi segar lagi dalam ingatan Arya Kamandanu. Bagaimana, Kamandanu? Apakah kau berani berkata jujur di hadapanku? Apakah kau berani berkata jujur di hadapan Panji Ketawang, putra seorang laki-laki yang telah kau bunuh dengan semena-mena dan kau ceburkan mayatnya di dalam sumur mati? Tidak. Bukan seperti itu peristiwa yang sebenarnya. Kau tidak bisa mengingkari, Kamandanu. Akulah saksi. Akulah saksi yang masih hidup sampai sekarang ini. Aku melihat jelas seluruh peristiwa itu dengan mata kepalaku sendiri. Kau tidak mungkin bersembunyi di balik topengmu, Kamandanu. Bukan seperti itu peristiwa yang sebenarnya. Sungguh tidak nyaman menelan makanan yang dimasak dengan api dendam. Lidah seperti terbakar, kerongkonganku terbakar, isi perut panas laksana disiram bara api. Dendam adalah suatu penyakit yang mengerikan. Dendam membuat siapa saja berani mengasah parang. Dendam membuat jiwa seorang pengecut bangkit dan tegap berdiri menantang sang surya. Dendam laksana gunung Merapi yang siap meledak dan memuntahkan lahar api kemana-mana. Dendam tidak akan pernah membeku oleh sang waktu. Hanya ada dua pilihan. Tetap hidup dan berhasil merebut harga diri, atau masuk ke liang kubur bersama dendam yang tak pernah mati. Kakang Kamandanu? Oh, Kakang? Orang itu sudah pergi. Siapa orang itu? Sepertinya dia dapat mengenal dengan baik keluarga kami. Dan sepertinya dia tahu peristiwa itu. Mungkin saja dia salah seorang warga desa yang kebetulan melihat peristiwa itu, Kakang. Aku jadi penasaran, Wuni. Aku akan berusaha menyingkap rahasia di balik kehidupan pendekar aneh itu. Maksudmu? Aku akan menyusulnya. Lalu, bagaimana dengan kami? Kau tunggu bersama Panji Ketawang di sini. Aku akan mengejar laki-laki aneh itu. Sebentar lagi aku akan kembali. Aku benar-benar penasaran, Wuni. Aku harus tahu siapa dia. Selesai berkata, Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya, sementara kedua tangannya disilangkan di depan dada. Dia menyedot napasnya dalam-dalam 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin dan tubuhnya menjadi ringan. Itulah aji saibi angin yang dipelajarinya dari Empu Ranubaya almarhum. Selanjutnya Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali. Dan tiba-tiba tubuhnya melesat bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Itu memutar tubuhnya dan melangkah bergegas menuju jauh ke depan, seolah-olah ingin menembus bayangan-bayangan pohon yang gelap meremang. Tuan, sikap dan tingkah laku Tuan membuat saya penasaran. Maaf, saya terpaksa mengikuti langkah-langkah Tuan. Sebuah candi tua berdiri tegar menantang segala zaman.
Tubuhnya penuh dibalut lumut dan cendawan yang dingin. Dan dia seperti terbaring di atas kejayaan masa silam yang jauh. Apakah dia tidur dalam dunianya yang lapuk? Sebuah candi tua. Andai kata dia bernyawa dan pandai menulis sastra, semua orang dapat membaca karyanya yang indah tentang riwayat raja-raja Jawa, tentang rakyat yang hidup melarat dan sengsara, tentang angin yang bertiup membisikkan dongengan dari bukit-bukit yang jauh, tentang kisah cinta dua remaja yang terbaring berendam di dalam telaga asmara, tentang apa saja yang pernah disaksikannya. Sebuah candi tua. Sayang sekali, dia hanyalah setumpuk batu peringatan sebuah zaman yang telah lama berlalu. Dia tak pandai berkata-kata. Dia selalu diam 1000 bahasa. Dan dia hanya bicara dengan dirinya sendiri. Oh, sungguh indah syair-syair Tuan. Saya juga pernah mempunyai saudara laki-laki. Dia bernama Arya Dwi Pangga. Saudara kandung saya itu juga gemar sekali menulis syair-syair. Hidup dimulai dari sebuah kata dan diakhiri dengan sebuah kata pula. Syair dapat membuat perut kenyang selamanya. Syair dapat membuat manusia lupa haus dan lapar. Syair dapat menghubungkan insan dengan zat keabadian. Maaf Tuan. Apa maksud Tuan melantunkan bait-bait syair? Oh, maaf. Tuan benar-benar telah membuat saya penasaran. Aku tahu kau akan mengikuti aku, Kamandanu. Saya ingin mengenal Tuan lebih dekat. Aku tidak. Sebab sudah sejak lama aku mengenal siapa dirimu. Apakah Tuan berasal dari desa Manguntur? Apa urusan? Tuan harus berterus terang pada saya. Tuan harus mengatakan siapa diri Tuan yang sebenarnya. Jika aku merasa keberatan, saya terpaksa menggunakan cara saya agar Tuan mau berterus terang. Sabarlah, Kamandanu. Nanti akan tiba saatnya kau tahu siapa diriku. Sekarang lebih baik kau kenangkan kembali masa lalumu bersama candi tua ini. Candi Walandit. Sebuah candi yang pernah menyimpan riwayat manis bagimu, bukan? Saya masih belum bisa mengerti apa maksud Tuan. Candi Walandit. Iya. Saya memang pernah menggoreskan sebuah kenangan indah di atas batu-batuan candi ini. Tapi itu sudah lama sekali. Dan saya sudah menguburkannya bersama sang waktu. Kalau begitu sudahlah. Jangan menipu hati kecilmu. Candi Walandit menjadi saksi bisu. Masa lalu bukan milik siapa-siapa. Masa lalu tak bisa dikubur sekalipun oleh letusan gunung Anjasmara. Sekali pendekar itu. Aku tahu dia sengaja membawaku kemari ke Candi Walandit. Dia sepertinya pura-pura tahu riwayat hidupku di masa lalu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Hai pendekar aneh, jangan pergi dulu. Ayo kita bicara secara satria. Arya Kamandanu benar-benar dibuat penasaran. Dia seperti ditelanjangi. Pendekar aneh itu seperti dapat membaca seluruh tulisan yang pernah digoreskan di dalam masa lalunya. Arya Kamandanu tersentak, dan dia melihat pendekar aneh sudah tidak berada di halaman candi. Arya Kamandanu segera melompat, mengejar.
Arya Kamandanu mengejar pendekar bertampang dingin. Laki-laki aneh itu terus berjalan bergegas menuju sebuah pelataran candi. Candi Walandit. Nampaknya laki-laki aneh itu sengaja membawa Arya Kamandanu ke sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.